Itu artinya dungu namanya tuh. Itu artinya dungu namanya tuh. Itu artinya dungu namanya tuh. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Harus terus didorong. Jakarta sampai ke daerah, dorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Kalau Presiden memilih diksi dan diksi itu bersih, maka nggak perlu ada semacam upaya dari saudara Arya Bima untuk menghalangi orang berpikir bahwa Presiden memang hendak membenci produk luar negeri. Jadi sekali lagi, yang dipamerkan sebetulnya adalah cara Presiden raise issue itu. Kan kalau kita otaknya agak bagus itu, bangga itu lawannya bukan benci. Jadi banggakan produk luar negeri, itu satu arah. Nanti orang nilai di etalase Plaza Indonesia ada mobil merek luar negeri dijual, sampingnya ada mobil merek Indonesia namanya SMK. Lalu orang nanti milih, orang bangga membeli SMK walaupun itu fiktif. Yang penting itu adalah produk dalam negeri itu. Bukan dengan mengatakan SMK di depan, mobil asing, brand asing itu disimpan di gudang belakang itu sehingga nggak kelihatan. Itu artinya dungu namanya tuh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi gaungkan benci produk asing. Ajakan Presiden Jokowi untuk menggaungkan benci pada produk asing dinilai aneh. Bahkan tidak sedikit yang menduga bahwa Jokowi akan mengeluarkan revisi untuk mencabut omongannya itu, seperti pencabutan lampiran Perpres Miras dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Aneh, mungkin akan ada revisi dari istana. Tanya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu pada hari Kamis 4 Maret. Menurutnya, pernyataan itu aneh lantaran vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia saat ini merupakan produk dari luar negeri. Sementara, di satu sisi produk vaksin dari dalam negeri pun masih belum kunjung dihadirkan. Untuk vaksin COVID-19 yang diambil dari produk-produk luar negeri, produk dalam negeri yang berkualitas pun tak kunjung dihadirkan. Ujar HNW yang juga merupakan politisi PKS itu. Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di tahun 2021 di mana diadakan di Istana Negara, Jakarta pada hari Kamis 4 Maret, mengajak masyarakat untuk berkampanye mencintai produk-produk Indonesia, di mana hal itu terus digaungkan. Selain kampanye cinta produk Indonesia, Jokowi juga mengajak masyarakat menggaungkan benci produk-produk luar negeri. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Begitu kata Jokowi. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar membenci produk luar negeri ini juga dianggap hanya gimmick belaka, gimmick komunikasi agar terlihat nasionalis. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UP Dila Badron, menanggapi pernyataan dari Jokowi yang mengajak masyarakat untuk menggaungkan membenci produk-produk luar negeri. Itu gimmick komunikasi Jokowi sambil membangun sentimen publik agar terlihat nasionalis, ujar Ubaidillah kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 4 Maret.
Ubaidillah juga menilai apapun yang disampaikan Jokowi agar terlihat nasionalis merupakan jargon ideologi kuno dan sudah usang pada awal abad ke-20, di mana dilakukan oleh negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme. Ketika dunia sudah makin modern, seperti saat ini, maka kebencian pada produk asing itu narasi aneh. Maaf, itu logikanya mulai ngawur. Pungkas Ubaidillah. Berbeda lagi dengan tanggapan dari Partai Amanat Nasional. Ajakan untuk mencintai produk dalam negeri dan juga kampanye benci produk impor yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan respon positif dari fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI. Kami tentu merasa senang, bahagia, dan mengapresiasi apa yang dikampanyekan oleh Presiden dengan mencintai produk dan buatan dalam negeri, kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partanan Daule kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 4 Maret. Ia juga memaknai kampanye yang digaungkan Presiden tersebut dalam rangka untuk menggairahkan, menghidupkan ekonomi di masyarakat dengan gerakan cinta produk dalam negeri. Kampanye tersebut diyakini akan menumbuhkan industri dalam negeri secara perlahan. Kemudian juga menumbuhkan pekerja-pekerja di sektor yang cukup banyak, di mana yang ada di dalam negeri kita ini. Fakta bahwa saat ini pasar domestik di Indonesia dikuasai oleh market internasional, maka dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi bisa membangkitkan produk dalam negeri. Karena itu, gerakan ini harus digaungkan terus-menerus, bukan sekali saja tapi harus terus-menerus disampaikan pada masyarakat. Karena dengan membeli produk dalam negeri, bagian dari cinta tanah air. Legislator dari Sumatera Utara itu menambahkan, gerakan cinta tanah air perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Tapi, ini sebetulnya bukan gerakan baru. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, ada namanya gerakan Aku Cinta Indonesia. Hanya saja saat dulu skalanya masih kecil-kecilan, karena dulu tantangannya nggak seperti sekarang tantangannya yang besar. Begitu tandasnya. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk-produk luar negeri. Ia meminta masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Produk-produk dalam negeri gaungkan juga benci produk luar negeri. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Ucap Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 pada hari Kamis 4 Maret. Jokowi berharap masyarakat bisa menjadi konsumen yang loyal untuk produk dalam negeri. Dengan begitu, penjualan dari produsen lokal bisa meningkat ke depannya. Lebih lanjut, kepala negara itu juga memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memiliki kebijakan dan juga strategi dalam memasarkan produk-produk lokal. Salah satunya dengan menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tempat strategis. Pusat belanja, mal juga harus terus didorong dari Jakarta ke daerah untuk buatan produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand luar negeri, tegas Jokowi. Ia juga meminta Kementerian Perdagangan mengatur agar lokasi penjualan merek luar negeri dipindah ke tempat yang tidak strategis. Dengan demikian, seluruh tempat strategis akan menjadi jatah merek-merek lokal. Branding pun juga harus melekat agar lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Jumlah 270 juta jiwa seharusnya konsumen loyal untuk produk kita sendiri. Ia juga menambahkan, pelaku UMKM juga harus dibantu untuk meningkatkan penjualannya ke luar negeri, sebab UMKM kerap kesulitan dengan masalah kapasitas karena kekurangan modal. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan kebijakan dan juga strategi mengembangkan pasar produk nasional khususnya UMKM. Ia juga meminta agar jajarannya mendorong masyarakat mencintai dan mendukung produk dalam negeri serta menggaungkan untuk membenci produk luar negeri. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tujuan ajakan itu sebetulnya baik karena mengajak untuk menggunakan produk dalam negeri. Namun semestinya, ajakan dari seorang presiden bisa lebih diplomatif. Khawatirnya, apabila kita menggaungkan benci produk luar negeri, kemudian dibalas benci produk Indonesia, bagaimana? Kita jadi tidak bisa ekspor. Begitu kata Heri pada redaksi republika.co.id, Kamis 4 Maret.
Ia juga mengatakan di banyak negara saat ini memang sudah mulai intens untuk mengajak masyarakatnya mengutamakan produk dalam negeri, namun dilakukan dengan slogan-slogan yang fokus pada negeri sendiri tanpa menyinggung negara lain. Heri melanjutkan yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintah bisa memperkuat posisi industri dalam negeri dengan melakukan substitusi produk impor. Hal itu perlu roadmap, apa yang ingin dikurangi impornya harus diimbangi dengan kemampuan industri. Apabila langsung mengurangi impor, nanti akan kekurangan barang juga akan menjadi repot. Begitu ujarnya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah soal harga barang substitusi impor. Ia menekankan harga juga harus bisa bersaing agar masyarakat benar-benar mengutamakan produk dalam negeri. Slogan yang harus dibangun itu adalah cinta produk Indonesia, produk lokal atau made in Indonesia. Banyak sebenarnya di berbagai negara, tapi kalau statement benci itu menyerang, ya nanti kalau kita dibalas, jadi fokus saja ke industri. Lebih lanjut, ia juga menilai pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sudah memiliki semangat untuk substitusi impor. Salah satunya dalam target penurunan impor produk manufaktur sebanyak 35%.